Jadi mereka harus naik perahu dulu untuk menuju ke sekolah. Jalan darat itu tidak memungkinkan karena satu jauh dan kedua banyak komodo gitu. Sehingga si Yellow Boat of Hope atau Yayasan Perahu Kuning Harapan itu membawa harapan baru bagi anak-anak di pesisir dan kepulauan. Kenapa bikin perahu sekolah? Karena itu untuk mendukung anak-anak di pesisir atau di kepulauan untuk ke sekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Karena berdasarkan data, Indonesia itu kan negara kepulauan terbesar. Negara kepulauan terbesar di dunia worldwide lah. 64% dari penduduk Indonesia itu tinggal di in and around coastal area. Tapi tingkat kemiskinan yang ada di pesisir itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Kita ini di Labuan Bajo, which is internasional lah. Kalau saya lihat kayak perusahaannya, kita ada Starbucks, kita ada perusahaan-perusahaan besar di sini. Tapi di sisi lain kita punya tetangga Desa Krorajo sendiri yang cukup gapnya seperti yang kakak sampaikan tadi, untuk sekolah juga cukup challenging gitu. Kembali lagi bersama saya G. Karno di Bajo Talk Podcast dengan potongan rambut yang baru di malam ini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol salah satu project kemanusiaan yang ada di Labuan Bajo. Honestly, saya amazed dengan salah satu project ini, yaitu Yellow Boat. Dan saya melihat di Instagramnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa, yang saya sangat membantu sekali, dan saya yakin teman-teman juga akan penasaran. And tonight we have kakak Alda. Langsung kita mendatangkan founder dari Yellow Boat sendiri. Saya juga tidak terlalu paham atau tidak terlalu tahu lah, kenal lah dengan Yellow Boat ini sendiri. Makanya kita senang bisa menghadirkan kakak Alda di Bajo Talk Podcast, dan kita akan sharing seputaran Yellow Boat. Siap. Boleh menyapa teman-teman kita. Halo, hai Hope Paddlers. Jadi itu adalah sapaan kita untuk teman-teman yang support Yellow Boat of Hope Indonesia, yang mana kita punya program itu ada di Dusun Krora di Pulau Rinca, Labuan Bajo. Jadi sebelumnya thank you banget loh Ge dan tim udah ngundang ke sini di Bajo Talk Podcast. Sebuah kebanggaan, kehormatan bisa ada di Bajo Talk Podcast. Thank you so much. Gitu. Jadi next. Saya personally juga penasaran kan. Mungkin saya cuma lihat dari luarnya saja, seperti yang teman-teman posting di sana, kegiatan-kegiatannya. Dan saya banyak pertanyaan di sini saya susun untuk kita bahas ini. Mungkin yang pertama dulu nih, secara garis besarnya Yellow Boat ini apa gitu? Kerjanya apa saja ya? Yellow is kuning, boat is perahu. So Yellow Boat adalah perahu kuning. Jadi yayasan kita itu namanya Yayasan Perahu Kuning Harapan. Secara legalitas namanya Yayasan Perahu Kuning Harapan. Terus as known as Yellow Boat ID, Yellow Boat Indonesia. Nah, jadi Yellow Boat ini ya seperti namanya, perahu kuning. Perahu yang berwarna kuning, literally warna kuning. Apa sih fungsinya perahu ini? Untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak pesisir dan kepulauan. Gitu. Jadi seperti di dusun kami di Krora itu ada satu sekolah SD yang mereka kalau mau SMP itu harus nyebrang dulu, naik perahu gitu. Jadi sekolahnya tidak satu pulau gitu ya? Iya, karena SMP-nya itu ada di kampung sebelahnya gitu. Jadi mereka harus naik perahu dulu untuk menuju ke sekolah. Jalan darat itu tidak memungkinkan karena satu jauh dan kedua banyak komodo gitu. Sehingga si Yellow Boat of Hope atau Yayasan Perahu Kuning Harapan itu membawa harapan baru bagi anak-anak di pesisir dan kepulauan untuk memberikan akses ke pendidikan, melanjutkan pendidikan.
gitu. So Oke, Yellow oke. Boat itu adalah perahu sekolah sebenarnya, perahu sekolah. Jadi seperti bus sekolah, tapi ini di laut. Oke, Jadi untuk oke. transportasi anak-anak lah. Nah, tapi ada tapinya nih. Jadi anak-anak sekolah itu kan punya jam-jam ya, punya jam sekolah. Jam. Nah, ketika perahu ini tidak dipakai untuk sekolah, itu perahu bisa dipakai untuk local community yang ada di sana. Contohnya misalnya kayak mereka mau tanding bola antar pulau, butuh perahu Transportasi gitu, gitu apa ya? transportasi. Mereka pakai sudah itu perahu gitu. Oke. Jadi community boat lah. Oke, mungkin kita lebih dari awal dulu kayak kenapa di Labuan Bajo gitu kan? Atau mungkin ini proyek ini hanya ada di Labuan Bajo atau di tempat lain juga ada gitu? Baru ada di Labuan Bajo. Baru ada di Labuan Bajo dan harapannya bisa di seluruh Indonesia. Karena again Indonesia adalah negara kepulauan ya. Ya kan, dari Sabang sampai Merauke kita punya banyak sekali pulau-pulau kecil dan yang mana aksesnya itu kan bisa dilewati oleh perahu gitu. Dan jadi motif apa ya, maksudnya kayak kenapa bikin perahu sekolah? Karena itu untuk mendukung anak-anak di pesisir atau di kepulauan untuk ke sekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Karena berdasarkan data Indonesia itu kan negara kepulauan terbesar. Negara kepulauan terbesar di dunia worldwide lah. 64% dari penduduk Indonesia itu tinggal di in and around coastal area. Gitu. Tapi tingkat kemiskinan yang ada di pesisir itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Sehingga bisa dibilang bahwa mayoritas masyarakat Indonesia miskin dong. Ya kan? Nah, dan kami percaya bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang bisa memutus rantai kemiskinan. Benar. Gitu. Dan saya kayak penasaran aja sih dari awal kayak memilih Labuan Bajo. Kakak ini kan dari luar Flores lah ya, kayak menarik kayaknya Labuan Bajo. Bakal banyak mata yang melihat itu atau gimana? Jadi itu sebenarnya ceritanya balik lagi ke 10 tahun yang lalu, Ge. Jadi ini sudah idenya dari 10 tahun yang lalu ya sudah. Yes. Tapi kayak berjalan Labuan Bajo itu sudah berapa tahun? Kan nggak ujuk-ujuk jadi perahu ya. Melewati beberapa proses lah. Jadi 10 tahun yang lalu saya dari Jakarta. Jadi backpacker turis ke Flores Island. Titik pertama adalah di ND. Dari ND ke Bajawa, ke Ruteng, ya sempat ke Kelimutu tuh sebelum Bajawa, and then Ruteng last stopnya adalah di Labuan Bajo. Waktu saya saat itu 10 tahun yang lalu itu menjadi backpacker turis, maunya adalah saya bukan cuma mau menjadi turis biasa yang dalam arti hanya datang enjoy the nature, tapi saya mau tahu the local community gitu. Keadaannya gimana? Karena kan kita sama-sama orang Indonesia nih. Kalau saya anak kota yang hidupnya alhamdulillah ya, maksudnya adalah segala fasilitas yang ada di kota. Saya mau tahu nih teman-teman yang ada di luar kota itu seperti apa sih, anak-anak SD-nya bagaimana, kayak gitulah kurang lebih. Jadi saya membawa misi personal saat itu adalah menjadi turis yang bisa juga berkontribusi pada masyarakat yang sedang dikunjungi. Apa sih yang bisa kita kontribusi? Misalnya ya kalau di saya bisa bahasa Inggris, saya kasih kelas English. Sesimpel itu sih. Sampai akhirnya last stopnya ada di Labuan Bajo. Dari trip 2 bulan lah kurang lebih waktu itu saya. 2015. Saya masih SD kayaknya itu. SD kelas 5 6 udah lama juga ya. Nah, lalu pas udah sampai di Labuan Bajo kan karena udah last stop dan backpackeran kan. Sisa dana nih udah tinggal sedikit gitu. Udah kasihan lah pokoknya. Mau ke Taman Nasional Komodo. Tapi kan nggak bisa naik finisi dong. Namanya budgetnya pas-pas toh. Akhirnya saya naik perahu ojek lah di Kampung Ujung. Lalu singgahlah di Kampung Rinca.
dari Kampung Rinca ketemu sama kepala sekolah. Ternyata beliau adalah guru di SD Kerora. Yang mana saat itu saya kira tinggal dari Kampung Rinca tinggal jalan kaki aja gitu ke Kerora. Ya zaman dulu kan belum ada Google Map ya, belum tahu nih sebenarnya ada di mana gitu kan. Nah, lalu kepala sekolah terus saya bilang, Pak boleh ikutan nggak ke sekolahnya Bapak? Oh ya udah ayo berangkat deh. Akhirnya besok harinya pagi-pagi setelah selesai sholat subuh pergi kan kita, rupanya naik ke perahu. Pas naik perahu kok kayak oh emangnya jauh ya gitu, atau oh emangnya kita mau ke beda pulau ya gitu kan, masih nggak tahu tuh itu tuh sebenarnya ada di mana sih secara titik koordinatnya tuh gue di mana nih gitu, nggak tahu tuh. Nah ternyata dari Kampung Rinca itu kita lewat Selat Molo, yang Selat Molo aja pada awalnya saya pikir itu danau saking nggak ada riak airnya sama sekali, kayak permadani biru gitu kan. Nah sampailah di SDI Kerora. Pas sudah sampai di sana ngelihat anak-anaknya gitu ya, ngeliat sekolahnya, oh gini ya, oke. Akhirnya dan waktu itu saat itu nggak ada guru kelas berapa lah, lupa, kelas 4 atau nggak ada guru. Terus saya minta izin sama Kepsek, boleh nggak saya ngajar gitu kan. Apa nih mata pelajarannya? Oh ada matematika, ini pas agama Islam, aduh agak sulit ya. Kayaknya yang tahu-tahu aja nih. Matematika oke, bahasa Inggris oke, bahasa Indonesia oke lah, udah belajar lah kita. Jadilah guru dadakan gitu di sana. Lalu pas selesai dari sekolah, saya tanya sama Kepseknya, namanya Haji Usman. Pak Guru, ini anak-anak kalau selesai lulus SD, mereka lanjut sekolahnya kemana gitu. Kalau saya kan di Jakarta ya lanjut sekolahnya gampang aja, tinggal ke SMP naik sepeda. Kalau ini anak-anaknya kemana? Oh ke kampung kita yang tadi Mbak, dia bilang gitu. Oh naik perahu lagi Pak? Iya naik perahu lagi. Terus begitu dia punya arusnya gitu, enggak juga Mbak, ada saatnya dia berputar-putar, dia bilang gitu kan. Kalau kita sebut kala-kala kan. Dia putar-putar gitu kayak washing machine gitu loh, putar terus jadinya gimana? Ya hanya 2 pilihannya, kalau enggak anak-anak itu drop out atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya yang mana adalah sekolah menengah pertama, atau anak-anak ini akan stay di rumah tetangga atau rumah saudara yang di beda kampung, di kampung sebelahnya gitu. Secara psikologis anak-anak SMP kelas 1 tuh usia berapa sih, 12-13 tahun lah ya, tinggal di rumah orang yang bukan keluarga inti ya, Can you imagine that? Itu kan secara psikologis juga nggak bagus ya. Iya kan? Jadi apalagi dari umur-umur yang remaja, yang harusnya disupervise sama keluarganya gitu. Jadi disitulah awal mulanya, oh gimana kalau bikin perahu sekolah buat anak-anak ini. Jadi idenya adalah dari bus sekolah. Kita di kota-kota besar itu kan kita punya bus sekolah warna kuning. Identitas kuning-kuning juga. Ya kan? Ada di mana Jakarta gitu ya, di kota-kota besar lah. Kalau kota lainnya saya kurang tahu ya, tapi di Jakarta itu ada bus sekolah. Kenapa? Kan kita negara Indonesia, kan kita kepulauan, kenapa kita nggak punya perahu sekolah gitu. Akhirnya tercetuslah ide itu awalnya 2015. Kalau saya bayangkan berarti anak-anak ini jadi selain bayar sekolah, mereka juga harus bayar untuk kapal gitu sebelumnya kan. I don't know exactly gimana, tapi ada tadi yang tinggal di keluarga atau mungkin ya di tempat kayak SD-nya ada. Mungkin ada yang lain harus pulang pergi, kayak gurunya juga harus pulang pergi. Kalau kendaraan kayak motor, bensin mungkin kayak apa ya, lebih ini kan ada ombak juga. Tiba-tiba kalau cuaca hujan atau gimana kan. Hujan badai. Berarti cukup apa ya? Untuk anak-anak di sana atau gurunya juga struggle juga untuk mendapatkan ilmu. Cukup challenging ya, makanya sebenarnya akhirnya untuk kita bisa bolak-balik itu based on weather aja, gimana lihat cuaca. Tapi kan ini orang-orang udah paham sama mereka punya daerah kan gitu. Jadi ya udah aman aja gitu buat mereka gitu. Jadi saya percayakan, jadi karena memang masalahnya ada di mana, kita coba hadirkan solusinya begini, ya mereka yang akan atur operasionalnya. Karena kepemilikan perahu ini adalah di masyarakat
Jadi yayasan ini menghibahkanlah si perahu ini gitu. Dan yang pada awalnya kan kita mau buatnya perahu sekolah. Tapi pun ternyata bukan hanya dipakai untuk sekolah, tapi juga dipakai sama warga gitu. Misalnya ada urgensi apa, mau kemana, karena kita punya mesin, ada 2 mesin, lumayan oke lah gitu. Maksudnya untuk speknya di sana lumayan proper lah, lumayan mumpuni. Ada yang tanding antar pulau mereka pakai gitu. Ya, atau mungkin untuk kayak kebutuhan untuk emergency misalnya kayak ada yang saya tidak tahu di sananya gimana, mungkin ada kayak polik kecil atau mungkin tidak terlalu memadai, mereka harus ke Labuan Bajo untuk kebutuhan biasa tentu betul. Itu sangat bermanfaat juga. Nah, kayaknya berjalan dari 2015 sampai sekarang gitu kan. 2015 sempat habis itu kan baru ide sebenarnya. Baru idenya. Tahu nih gimana datangin dananya, idenya karena saya adalah backpacker turis yang ingin menjadi volunteer. Gitu, ya kan. Jadi baru ide nih, terus balik ke Jakarta, sibuk kerja lagi. Waktu itu saya kerja di advertising agency di Jakarta. Kerja di advertising agency menjadi istilahnya budak korporat ya, yang akhirnya lupa nih sama si ide ini gitu. Bukannya lupa ya, kayak terbengkalai lah, nggak di follow up lagi gitu, nggak di follow up lagi. Sampai akhirnya di 2019 itu saya kayak diingetin lagi nih, balik lagi nih si perahu sekolah nih gitu. Yang tadinya hanya ide akhirnya menjadi action, artinya ada perencanaan di situ di 2019. Akhirnya di 2019 itu saya balik lagi ke Labuan Bajo. Untuk research dong, untuk mematangkan rencananya ini. Bulan September 2019 sampai di Februari 2020 waktu itu saya di Labuan Bajo. Jadi lumayan berapa bulan tuh. COVID. Nah, saya balik ke Jakarta itu karena COVID. Karena saya pikir waktu itu kan COVID kalau nggak salah di 2019 itu udah kayak November udah di Cina nih. Terus kayaknya kalau dari Cina tuh akan ke seluruh dunia, ya nggak sih? Bahkan dimanapun made in China gitu. Jadi kayaknya dan mungkin intuisi juga ya, oh ini udah pasti akan sampai di Indonesia. Nah pas Februari 2020 daripada semuanya lebih buruk lagi, akhirnya saat itu saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta di 2020. Sebenarnya secara research saya saat itu tuh sudah cukup tajam, tapi karena momennya tiba-tiba COVID, akhirnya nggak jadi ideal untuk saya pitching ke company misalnya, karena kan saat itu kan saya masih punya network, masih ada relasi, karena saya based di advertising agency kan, maksudnya bisa menjadi ide CSR kah, ide pitching kah gitu. Tapi akhirnya ada lagi challenge-nya yaitu COVID di 2020 gitu. Februari 2020 and then Maret itu sudah masuk bulan puasa tuh, waktu itu bulan puasa dan COVID tuh di Maret 2020. Tapi kita masih baku kontak dengan teman-teman warga di sana. Jadi waktu itu kami bantulah untuk penjualan madu hutan. Oh, mereka di sana ada menghasilkan itu juga. Ada menghasilkan madu hutan asli madu. Madu hutan Taman Nasional Komodo, karena kan secara geografis dusun ini masuk di dalam zonasi Taman Nasional Komodo. And then 2020 terus saya nikah, 2021 melahirkan, 2022 ya masih raising baby, tapi tuh masih pelan-pelan tuh masih mencoba untuk ya baby step lah, baby step banget, bener-bener yang nggak apa-apa terlambat ya, akan ada waktunya kok, saya selalu percaya itu akan ada waktunya gitu. Dan sampai di 2023 akhirnya jadilah secara legalitas Yayasan Perahu Kuning Harapan. Gitu. Nah sebenarnya saya kan lihat juga kan, sempat share sama teman-teman juga. Saya cuman ngelihatnya kayak kita ini di Labuan Bajo, which is internasional lah kalau saya lihat, kayak perusahaannya kita ada Starbucks, kita ada perusahaan-perusahaan besar di sini. Tapi
di sisi lain kita punya tetangga Desa Koraja sendiri yang cukup apa ya, gapnya seperti yang kakak sampaikan tadi, untuk sekolah juga cukup challenging gitu. Makanya kita juga senang untuk sharing. Nah tadi kakak sudah bisa bikin riset, dan kemudian lalu kayak untuk dananya ini gimana gitu, kayak teman-teman untuk kayak bikin, atau sudah berapa buah perahu nih yang sudah ada gitu untuk teman-teman di sana? Kalau untuk berapa buah, kami baru punya satu. Okay. Jadi ini adalah pilot project kan, ya kan. Untuk perahu sekolah ini kami baru punya satu. Tapi we aim to have more di pulau-pulau lain tentunya, dari Sabang sampai Merauke. Karena itu tadi, kita adalah negara kepulauan, yang artinya pulau-pulau kecil ini common problemnya juga seperti itu. Di pulau kecil ini hanya SD, SMP-nya mereka harus ke pulau seberang. Itu tuh happens gitu. Bahkan bukan hanya yang geografisnya itu laut, tapi juga sungai gitu. Jadi kita di tahun ini kita udah punya rencana akan ada di mana, ditunggu aja. Yang jelas sih kita akan berangkatnya dari Indonesia Timur dulu. Gitu. Jadi NTT dulu. NTT. Nanti Tuhan tolong. Berarti berjalan gitu. Berarti berjalan 3 tahun ya? Dari untuk apa namanya? Officially, Yellow Boat kalau official as a foundation itu dari 2023. Tapi pergerakannya saya udah dari 2019 kan. Lalu di 2023 menjadi official foundation, menjadi yayasan yang teregistrasi sampai sekarang dan selamanya. Nah, saya juga penasaran sih, kayak tadi belum ngomongin dana ya? Iya, mungkin masuk di bagian tantangannya. Tantangan namanya gimana? Siap. Ya, tantangannya dana, betul. Waduh. Tantangannya. Jadi ya, again, membuat sebuah perahu dari material kayu, apapun itu semuanya pasti butuh dana ya, Ge ya. Dananya dari mana? Jadi kan kita udah ada RAB-nya, sekitar berapa nih gitu. Jadi waktu itu butuhnya lumayan. Dan kita pelan-pelan fundraising. Jadi saya punya strategi bahwa dari 100% nilai yang dibutuhkan, at least 30% itu bisa kita cover dari siapa? Dari pocket sendiri. Pertama dari own capital, artinya dari duit sendiri, family and friends. Itu dulu yang di-engage. 30% kamu paling nggak bisa udah dapat itu. Dan sisanya kita crowdfunding. Sisanya crowdfunding. Terus pernah alhamdulillah dapat grants juga dari ada namanya Hard Rock Hills Foundation, ada juga, tapi sifatnya one time. Jadi memang masih belum ada donatur yang maksudnya donatur corporate yang reguler gitu, atau kayak CSR juga. CSR itu adalah target kita, of course, karena ya kita capable banget untuk dapat CSR. Benar. Dan apalagi kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang selalu kesini kan, bikin event, bikin apa gitu. Kalau tahu calling lah ya lo buat. Gitu. Dan itu kan juga kewajibannya company ya untuk melakukan CSR. Anyway ya, tapi kita juga ada donatur personal yang dari secara nilai ada yang kemarin nggak apa-apa kan nyebut angka? Boleh ya. Jadi ada yang masuk kemarin donation, kita kan ada QR-nya nih. Jadi ada yang masuk dan itu nggak ketahuan siapa kan. Jadi kalau kita kris, kalau kita kris langsung ada notification gitu. Masuk berapa, coba tebak? 4.000 perak. Tapi apakah kita berkecil hati? Kan enggak. Kita justru mengapresiasi seberapapun itu nilainya. Kita tidak melihat dari nilainya, tapi kita melihat dari upaya mereka untuk ikut berkontribusi. Artinya mau 4.000 kah, mau 1 juta, 1 M, alhamdulillah, amin ya. Kita terima dengan lapang dada dan senang hati gitu. Saya tadi mau tanya juga, atau kita ke next question. Saya mau tanya yang, apakah dari teman-teman kayak pemerintah di sini ada kayak mulai dekat-dekat juga, atau pernah kepikiran untuk ayo kerja sama teman-teman di sini?
Jawab jujur apa jawab bohong nih? Pemerintah ya. Pemerintah. Kebetulan lagi baru dilantik, boleh kayaknya ada sedikit. Kalau Ke pemerintah, program kan. Pemda sih saat ini belum ada sih, Untuk belum pemerintah daerah ada sendiri. pemerintah daerah sendiri belum ada. Oke. Iya, Ge, belum ada, Oke. Ge. Semoga dengan video ini saya akan share link langsung ke Oke. mereka. Share link Jadi- YouTube. Tolong. Oke. Berarti dananya memang benar-benar kakak sendiri yang ini ya. Tapi kalau yang reguler ngasih kayak tiap bulan atau gimana itu belum ada yang Belum one ada. time Belum aja ada. kayak- Ini semua benar-benar random, nilai dari nilainya, dari donatur personal pun kita punya. Jadi kita tuh di perahu kita ada nama-nama donatur dan itu with consent ya, of course. Oke, Jadi oke. kita tracking siapa-siapa aja yang masuk donation, kita tanyain satu-satu, Oke, kita oke. tanyain berkenan atau tidak namanya ditulis di Ditulis. perahu kita. Oke. Ada yang mau, ada yang enggak gitu. Jadi Mhm. nama-nama. Jadi nanti kapan Ge ikut ya di dalam Siap. perahu ya? Dia bisa lihat tuh nama-namanya siapa-siapa aja. Dan itu nggak ada Oke. special treatment. Artinya mau dia kasih donasinya 5.000 kek, 50.000 kek, itu tetap namanya kita tulis with consent again. Oke, Gitu. oke. Dan ada grants juga, Benar. kita dapat grants dari Kanada, ada dari Amerika. Mhm. Ya, Iya. alhamdulillah rezeki Iya. anak Oke. pesisir. Saya lihat juga kemarin kan ada teman-teman kayak selain kapal juga, terus ada untuk kebutuhan air bersih. Kalau saya Oh, kan ya. nonton juga ya. Iya, betul. Tandon-tandon air Iya, gitu kan. betul. Jadi gini, along the way jalannya si perahu ini ternyata kita mendapatkan insight bahwa pendidikan itu belum menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat pesisir. Oke. Pada khusus- Berarti ada pada prioritas-prioritas khususnya. lain yang lebih ini Yes. ya. Karena apa belum menjadi prioritas? Karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, Oke. yaitu air bersih. Air Air bersih, bersih. guys. Nih isinya air nih ya, bukan yang lain. Iya. Jadi- berarti air dulu untuk Air makan dulu siang dong. gratis itu. Nggak usah, Belum dulu, air air aja dulu, dulu, air dulu. air aja Oke. dulu. Kita bisa tahan nggak makan ya, tapi kita nggak bisa tahan nggak minum, bener nggak? Apalagi panas. Apalagi Aduh, badan bisa manusia nanti- kan berapa persen mengandung air? 90 ya? Ya, Ya sekitar segituan lah. segitulah. Pokoknya intinya air itu adalah fundamental rights. benar. True. Benar. Iya, iya, Jadi iya, iya. akhirnya setelah kita ada si perahu, udah jadi ini perahu, udah Oke. berjalan ini program, akhirnya kita dapat funding waktu itu dari Kanada, namanya Give a Hand, yang oke, kita funding sekian, sisanya lo cari ya. Gitu. Ya, Artinya kan oke, karena oke. apa? Karena yayasan kita secara legalitas itu belum 3 tahun. Oh, secara I see. berdirinya. Jadi memang harus. Jadi untuk mendapatkan grants dari luar negeri, apalagi ya, Mhm. itu harus yang programnya sudah berjalan 3 tahun. Oke, Gitu. oke. Untuk bisa dapat itu aja tuh udah bener-bener, ya alhamdulillah puji Tuhan. Ya Iya, dong. iya, Tapi iya. kan Benar, akhirnya benar, di benar. sisi lain kita pun tetap crowdfunding untuk itu. Dan Mhm. sekarang aman, Berjalan. Nah, tadi berjalan. kalau yang kayak provide kebutuhan untuk air bersih itu kayak kakak bikinnya dia tuh program kah atau ada program utama, ada program tambahan atau gimana? Atau dia juga Enggak, intinya semua orang berhak untuk mendapatkan air secara gratis. I see. Ya kan, I see. secara gratis, karena toh juga bumi itu sudah, nature itu sudah menyediakan air gitu. Jadi Oke. sebenarnya saya juga agak kurang setuju dengan membeli air ya, tapi ada retribusi yang mana nilainya itu ditentukan oleh warga itu sendiri semampunya, mau 5.000 kek, mau 10.000 kek, untuk apa? Untuk kemudian nanti selangnya bocor, Iya, iya. pakai sudah itu duit kas Iya, lah, iya, anggaplah. iya, iya. Tandonnya mesti diapain gitu. Iya, iya, Intinya iya, duit iya, itu adalah untuk maintenance gitu. Oke. Dan kita tidak ada involvement di situ. Artinya yang memanage itu kita hanya Masyarakat supervisi sana. aja gitu. Mhm. Jadi ini semua memang dari Iya, ya gotong royong lah. Oke, Tuh. oke. Selama berjalan nih yang paling ini kakak, paling berkesan gitu dengan teman-teman di sana.
Atau kakak setahun itu berapa kali ke sana? Nggak nentu. Pas Itu tuh tiba-tiba semua kayak ada based acara. on demand aja sebenarnya. Jadi kita pun nggak punya jadwal. Jadi jadwal itu masih fleksibel banget. Kalau tahun 2023 itu kita punya, pokoknya so Iya, iya. far dari 2023 sampai tahun ini kita ada 5 kali trip ke sana. Yang kita Oke. namakan adalah impact trip. Oke, Trip oke. dengan dampak gitu. With Yellow Boat Adventures. Ngapain sih kontennya ya? Kita jalan-jalan, lalu membuat something buat mereka gitu ya. Dan di situ juga kita membantu ekonomi masyarakat lokal. Karena gini, bener kata G, nelayan. Mereka nelayan yang rata-rata penghasilannya mereka adalah 500.000 per bulan. Per bulan loh, Ge. Wow. 500.000 per bulan. Sedangkan ketika kita datang ke sana dengan membawa tamu yang akhirnya volunteer gitu. Iya, iya, Kita bisa men-top up income-nya penghasilan mereka Iya, iya. dari yang mereka kerja 1 bulan dapat 500, ini hanya bukan kerja ya, maksudnya kita jadinya numpang kan di rumahnya dengan Iya, iya. mengempower masyarakat, dan kita bisa double up Penghasilannya. income-nya selama beberapa hari gitu. Dan juga bukan hanya secara ekonomi ya, bukan hanya Iya, dari iya, segi iya. duitnya, tapi dari skill yang diberikan gitu loh. Kayak teman-teman volunteer, ada bule, mereka ngajar bahasa Inggris, kita ada mangrove, Oke, kasih oke. workshop tentang mangrove gitu. Seperti itulah. Harusnya kan banyak yang datang atau bisa dijadikan, apalagi mereka itu penghasil ikan yang banyak juga. Harusnya tadi seperti kakak bilang cuma hasil ke 500.000 per bulan, cuma kecil sekali. Berarti yang datang untuk seperti kakak bilang top up itu dari kakak dan teman-teman kakak juga, atau punya pengalaman di sana juga, yang lain juga pernah ke sana? Sampai sejauh ini belum ada sih. Sampai sejauh ini yang mendatangi Dusun Kelora itu ya Yellow Boat Family. Oke. Ya, Hope Paddlers. Kita menyebutnya adalah Hope Paddlers. Oke. Gitu, artinya lewat si Yellow Boat Adventures atau Impact Trip lah, kita menyebutnya Impact Trip. Tapi next akan ada nih di tahun ini. Oke. Gitu, tahun ini akan ada dan selalu terbuka. Artinya kan ini kan juga bukan kampungnya, ini kan kampung kita bersama. Artinya semua orang feel free to come gitu loh. Iya, iya. Tapi pernah kakak juga kepikiran untuk bikin salah satu kegiatan atau sesuatu yang buat orang untuk kesana gitu? Misalnya di sana tuh kita bikin sesuatu nih, bisa narik orang untuk main-main ke sana atau apa gitu. Iya, itulah kita bikin si trip ini, si Impact Trip ini. Maksudnya untuk desanya di sana nih. Kayak yang perlu diperdayakan dari teman-teman di sana mungkin ada. Iya dong, kan kita selalu mengempower the locals. Misalnya rumah-rumahnya kan kita bagi nih, jadi nanti kita bagi beberapa orang yang akan tinggal di rumah A, B, C gitu, di rolling lah nanti siapa. Jadi terus nanti ada yang tim masak-masak, misalnya ibu-ibunya masak-masakin, daun kelor ambil, kremis ambilin gitu ya, otomatis kita pasti ada program pemberdayaan juga. Oke. Saya juga penasaran kayak apa ya, pergerakan ini atau movement ini tuh kemudian kakak lihat perhatian masyarakat selain di sana, di Labuan Bajo, termasuk pemerintah juga, itu gimana? Itu benar-benar belum. Kalau media mungkin saya lihat ya, di situ kan sudah banyak yang media yang sorot juga. Ya. Berapa juga. Responsnya masyarakat sih, ya kalau masyarakat Labuan Bajo waktu di 2019 sih ada yang nunjuk-nunjuk saya gini nih, Anda siapa gitu. Saya nih di Labuan Bajo nih, nggak usah sebut nama lah ya. Ada tuh yang gitu-gitu. Anda siapa? Kalau saya kan di sini pribumi. Anda siapa? Oh, saya sama juga sama Anda, sama-sama orang Indonesia. Iya dong. Mungkin karena muka-muka gua rada-rada londo kali ya. Terus ditanya lagi, iya lo dari mana? Kalau gue kan pribumi. Terus saya langsung bilang dari Jakarta. Nah langsung lah, karena kata Jakarta, I don't know why, itu somehow kayak lo pasti mau bikin mau beli barang ini nih, lo mau bikin ya something yang
menyingkirkan orang lokal lah. Kadang kan ya maksudnya itu pun masih happening right now gitu loh. Masih ada tuh stigma-stigma seperti itu. Tapi waktu itu saat itu saya pikir kayak ya positive thinking aja, kalau dia pikir gue dari Jakarta dan gue banyak duit, ya alhamdulillah, aminin aja, afirmasi aja. Iya enggak? Ya kan? Akhirnya ya udah tergantung gimana cara kita merespon aja sih, Ge. Tapi ya so far akhirnya karena ada konsistensinya dari keberadaan saya di Labuan Bajo, akhirnya saya dapat diterima dengan baik gitu, termasuk bisa diundang podcast ini, ya kan? Siap. Ya kan? Jadi alhamdulillah, karena itu dia continuity. Eksistensinya keberadaan saya ini kan bukan cuma one time and then go. Saya ada di sini gitu. Bahkan pun misalnya kayak ada beberapa berita tentang dusun Kerora, itu pasti laporannya sama saya gitu. Ada yang tahu nggak sih ini nih, atau nggak orang tuh udah kayak udah kayak top of mind-nya kalau disebut Kerora, oh Alda nih, oh Yellowboat nih, udah kayak gitu, Ge. Tapi untuk mencapai itu semua kan melewati proses ya, gitu loh. Benar. Ya. Dan pasti harapannya ya banyak teman-teman yang bakal melihat ini ya. Terutama ya teman-teman kita di pemerintahan. Oke. Mungkin yang beberapa pertanyaan terakhir nih, karena mostly teman-teman yang nonton kita ini anak-anak muda. Ada juga orang tua, tapi pengennya video ini tuh menginspirasi mereka sih sebenarnya. Dari perjalanan kakak tadi benar-benar kalau saya dengar pribadi juga sangat terinspirasi juga. Memang saya sering bertemu teman-teman yang volunteer juga dari luar negeri juga beberapa. Mungkin kakak kenal Komodo Cleaner dulu, sekarang sudah tidak jalan lagi, tapi ada beberapa yang kayak punya perhatian tersendiri gitu di sini. Mungkin yang lain cuma datang berlibur, enjoy, dan ya sudah balik. Tapi kakak memang punya project yang menurut saya tuh keren sih gitu. Thank you banget. Keren. Mungkin kakak mau sampaikan sesuatu kepada teman-teman saya yang masih berapa urgensinya gitu di Flores atau di khususnya Manggarai Barat ini perlu sentuhan-sentuhan tangan untuk membantu gitu, terutama ya di desa-desa yang cukup perlu bantuan. Iya, benar. Jadi kalau volunteer adalah sukarelawan. Ini bukan suatu pekerjaan. Pekerjaan itu kan ya digaji. Volunteer tuh suka dan rela. Artinya lo suka ngerjainnya dan lo rela nggak digaji secara money ya. Gitu. Saya dulu juga pernah kok volunteer di Cuncaulang waktu itu 1 bulan di sana, di 1 bulan di Cuncaulang ngajar bahasa Inggris untuk tour guide. Akhirnya value exchange, saya memberikan skill bahasa Inggris. Di sana saya mendapatkan local experience yang gratis, tinggal di rumah kepala desa, gratis, tidak bayar. Tiap hari tidur nyenyak, tiap hari makan enak. Itu kan yang orang kota cari. Ya waktu itu saya orang kota, saya sekarang juga masih orang kota Labuan Bajo. Pas awal-awal ya, waktu awal-awal, ya kan. Maksudnya that kind of thing sebenarnya yang bisa di exchange gitu. And then kenapa volunteer itu penting? Balik lagi ke personal masing-masing. Ada kok orang yang nganggap nggak penting, yang penting buat gue cuan. Ya kan, akhirnya balik lagi ke perspektif orang masing-masing. Mau anggap volunteer itu nggak penting, nggak apa-apa. Itu nggak perlu saya suarakan. Volunteer itu penting, nggak perlu. Karena itu harus lahir dari sini. Itu harus datangnya dari hati. Gitu. Nah kalau ke depan nih ada proyek jangka panjang kah dari? Proyek jangka panjang. Dari lebih ke target lah ya. Target ke depannya. Target di tahun ini kita mau nambah perahu sekolah lagi untuk di beda area gitu. Beda area artinya bukan di Labuan Bajo lagi nih, tapi udah geser gitu. Karena banyak juga yang
ternyata akhirnya juga banyak juga loh yang datang. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang memang daerahnya butuh perahu sekolah, kita tuh terbuka banget dan kalian akan menjadi co-founder juga di sana. Dan itu menguntungkan saya loh, karena apa, saya nggak perlu lagi pergi ke tempat itu untuk research. Karena apa, saya udah nggak punya waktu, sorry banget, karena saya akhirnya jadi lebih sibuk sama keluarga kan. Maksudnya saya punya anak dan sekarang kan udah tinggal aja kok kirim koordinatnya itu di mana, saya bisa lihat dari Google Earth gitu kan. Nah, seberapa urgensinya, berapa budgetnya, gimana caranya kita cari sama-sama. Jadi sebenarnya we are on the same boat. Kita ada di perahu yang sama. Itu adalah term yang kami gunakan, adalah kita sebeban sepenanggungan. Oke. Gitu. Jadi kalau bicara tempat mana lagi yang butuh itu, saya pernah ke Werebo. Depan itu kan ada kayak apa namanya itu ya? Nuka Mulas. Pulau apa ya itu? Mulas. Pulau Mulas. Iya, Pulau Mulas. Iya, sebenarnya sih kalau memang if possible, maksudnya saya bukan menjanjikan ya. Saya bukan menjanjikan bahwa oke, ini pasti deal, oke. Waduh, kalau bikinnya cuma tinggal set gitu pasti bisa. Tapi semuanya butuh proses. Artinya kalau memang itu menjadi suatu hal yang urgency dan kami concern di situ, let's go do it together. Karena kita kalau mendayung sendiri kan jadinya lama. Kalau kita mendayungnya bareng kan jadinya lebih cepat, lebih aman. Gimana caranya? Yang penting niatnya aja dulu. Saya dulu punya ide ini juga nggak kebayang kok mau dapet duit dari mana. Iya nggak sih? Iya kan, pastinya kayak mau bikin gimana? Orang saya aja kesana naik perahu ojek bayar 15.000, terus lu mau bikin perahu? Ya punya ide kan? Lu mau punya ide? Gue mau punya rumah yang gede ada kolam renangnya, bisa aja. Tapi kan akhirnya balik lagi ke realitanya, disusun planningnya gimana caranya. Ya kan, dari situ kan baru ke breakdown tuh semuanya. Dan kalau udah ada niat, pasti ada jalan. Benar, pasti banyak apa ya. Mungkin kayak kita cuma butuh ide, kita bikin ide yang realistis ya. Dan pasti ada yang akan support. Dan ya kalau kita ngomongin, kita juga dari teman-teman juga gitu. Apa sih yang kita jual sekarang? Produk kita tidak ada. Apa nih? Kayaknya kita jual ide aja gitu. Ada juga yang begitu kan. Yang penting ide-ide yang realistis untuk dibuat, dilaksanakan gitu. True. Oke, menarik perseringan malam ini. Mungkin ada hal lain juga yang kakak mau sampaikan kepada teman-teman saya. Teman-temannya teman-teman saya juga nggak? Ya, teman-teman saya di Budget Podcast yang nonton kita. Iya, apa ya teman-teman, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh gabung menjadi Hope Paddlers, boleh banget support, follow Instagram kita @yellowboat.id. Ya, lalu mau berdonasi, alhamdulillah ada rezekinya bisa di-sharing ke adik-adik yang ada di pesisir, yang ada di pesisir Indonesia ini, karena target kita adalah ke seluruh anak pesisir. Gitu. Seluas-luasnya. Artinya sebanyak-banyaknya dana, sebanyak-banyaknya manusia yang bisa terserap gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi ya please support, please follow, please join kalau nanti ada tripnya. Ada hint nih, Juli nih. Juli ini akan ada. Juli ini akan ada dengan teman-teman volunteer lah dari luar Bajo. Saya pengen ikut juga. Boleh. Kita ke sana. Boleh. Nanti kita live aja di situ. Boleh. Jadi ya. Sesuatu gitu kan. Gitu. Oke. Thank you kakak. Siap. Sudah sharing. Mungkin nanti kita taruh informasi apa gitu di deskripsinya biar orang juga bisa ngebantu, nomor apa gitu kan, nomor WA juga atau apa. Jadi teman-teman bisa langsung cek deskripsi videonya kita nanti. Informasi terkait. Dan again, mau berdonasi, mau berkontribusi, berpartisipasi, apapun sisi yang lain, bukan hanya berbentuk duit. Walaupun
pada faktanya kita butuh duit Benar, gitu. benar. Tapi pun juga bisa jadi ide, bisa jadi Kak aku mau dong volunteer jadi social media manajernya buat running Instagramnya, boleh banget. Iya, Kak aku mau dong bikinin t-shirt nanti kita sharing profit ya, atau ini boleh banget. Apapun itu yang selama bisa dikolaborasikan, saling menguntungkan, let's go gitu. Jadi feel free to discuss. Iya ya, terutama teman-teman saya yang lagi magang, siapa tahu bisa magang handle sosial medianya Yellowboot akan ada nilai plusnya karena ini project kemanusiaan. Jadi Anda mendapat nilai yang bagus di kampus, mendapat pahala juga di surga pasti. Dan kita bisa kasih sertifikat. Benar, sertifikat. Oke Kakak Alda, thank you so much. Sama-sama, thank you juga Ge. Thank you so much sudah semuanya diundang. sudah di-sharing. Nanti kalau memang ada hal-hal lain yang boleh di-share juga, kita akan bikin part 2 di Bajo Talk Podcast. Kayak nggak selesai gitu. Bajo Talk sekian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang kita bisa share hari ini. Dan semoga video ini bisa ditonton banyak orang, bisa menginspirasi juga. Yang pastinya mendatangkan banyak support dari teman-teman untuk Yellowboot, untuk pergerakan yang sangat super keren ini. Dan sampai jumpa di next episode bersama Gekarno di Bajo Talk Podcast.